pada waktu kita menikah dan pada satu bagian dari seluruh ritual perkawinan kudus, yaitu ketika dua orang itu mengucapkan janjinya di hadapan Tuhan. Disitulah aku hadir menjadi saksi. Kapan saya mendapatkan kebenaran ini? Waktu saya meneliti sejarah gereja abad pertengahan di Eropa. Saudara, ternyata sejarah buku tamu pengantin yang dipakai sampai hari ini itu dari gereja. Pada masa pertama kali buku tamu pengantin diperkenalkan itu gara-gara ayat ini. Jadi waktu tamu-tamu masuk, dulu nggak ada pesta, semua dibuat di gereja. Maka itu sampai hari ini pun, saudara, saya tidak akan pernah membuang uang untuk anak saya menikah sambil pesta. Saya akan marah, itu buang-buang uang. Kalau toh ada uang, lebih baik dipakai untuk hidup mereka. Saudara, pesta zaman sekarang itu nggak cukup 20 juta. Enak aja yang suka makan gratisan itu tadi. Lo betul nggak? Oh, saya akan marah. Buang uang untuk orang-orang rakus itu ngapain? Serius saya berkata ini, saudara. Saya nggak akan pestakan anak. Saya menghargai orang yang hadir di gereja. Itu lebih penting. Maka itu kalau saya diundang pernikahan pun, saya nggak pernah. Kami suami istri hampir nggak pernah hadir di pesta. Capek. Saya bisa makan sendiri kok. Ngapain? Bukan saya sombong. Untuk menunjukkan pesta itu nggak penting. Sayang uangnya, capek pengantinnya. Habis pesta mikir utang sekarang, celaka sekali. Betul, lebih baik dipakai untuk hidup biaya pesta itu tadi. Nah, sebagai itu nggak ada pesta. Nah, waktu tamu-tamu datang di gereja, mereka tulis nama. Tidak boleh tanda tangan. Tamu-tamu tanda tangan setelah sumpah suami istri itu didengar oleh mereka. Waktu mereka pulang keluar gereja baru tanda tangan. Buku tamu perkawinan itu disimpan seumur hidup pengantin itu. Mengapa? Sebab gereja di Inggris mengajarkan orang-orang yang diundang perkawinan itu masih punya hak karena tanda tangan itu. Kalau sampai berapa tahun kemudian yang diundang sempat dengar dua orang itu ribut-ribut, apalagi bilang mau cerai, maka yang diundang berat datang ke rumah orang itu dengan tegas berkata, keluarkan buku tamumu waktu kamu menikah, tunjuk tanda tangan saudara, aku menjadi saksi bahwa kau nggak macam-macam. Kenapa sekarang ribut? Luar biasa. Suatu hari kami diundang ke pesta perkawinan 25 tahun di Belanda. Begitu kami masuk, itu pertama kali saya lihat bukti bagaimana gereja Eropa mempertahankan buku tamu itu. Begitu kami masuk, kami kaget. Ini buku sudah lama sekali. Bayangkan 25 tahun yang lalu. Ternyata tamu-tamu yang masih hidup yang diundang pada 25 tahun lalu mereka menikah, itu berhak membubuhkan tanda tangannya di halaman yang sama. Saya sampai terharu melihat itu. Saudara, maka itu setelah kami menikah, buku tamu kami simpan sampai hari ini di gereja. Tapi kurang ajarnya orang Indonesia, sampai Indonesia itu jadi buku nomor kado. Kurang ajar betul itu sudah. Betul nggak? Lihat di Indonesia itu nomor kado itu buku tamu, supaya tahu kadonya ini dari siapa. Ada sejarahnya nggak begitu. Itu buku sakti supaya suami istri nggak main-main dengan pernikahan itu tadi. Ngerti kata ini, saudara? Menjadi saksi. Tuhan hadir menjadi saksi. Maka itu dalam setiap pemberkatan pernikahan, saya tidak mau pengantin menghafalkan kata-kata klasik. Aku menerima engkau baik susah maupun lelah atau kuno kata-kata itu. Saya minta mereka ucapkan dari jujur hatimu sendiri. Dan pendeta tidak boleh mendikte yang kawin, bukan kita. Sebabnya orang itu yang kawin. Kenapa kita mendiktekan? Harus janji sendiri dan kata-kata sendiri. Di situ hadirnya Tuhan nyata. Cuma sekali. Bagi yang belum pernah melakukan ini, nanti ulang tahun perkawinan lakukan ini, supaya tercatat kekal di surga. Ini dahsyat. Jadi suami jangan tidak setia pada istrimu. Siapa istri kita? Lihat ayat 14. Istri itu punya dua pangkat, saudara, yang luar biasa. Kalau suami ya suami satu saja, istri itu dua pangkat. Ini hebat sekali. Satu,
istri itu adalah teman sekutu dan 2 adalah istri seperjanjian. Ini dahsyat sekali. Saya uraikan ini suami istri. Yang pertama, kata sekutu. Sehebat-hebatnya seorang pria sebelum menikah, tapi begitu pria itu menikah, maka kekuatannya terbagi 2 dengan istrinya. Ini hebat sekali Tuhan kita. Keadilannya ada di sini. Saya ingin bacakan sejarah kepada saudara. Dalam sejarah Amerika Serikat, sejak Perang Dunia Pertama sampai perang yang terakhir dengan Irak, maka Amerika hanya sekali pernah kalah, dan itu kalah yang sangat memalukan sejarah Amerika. Siapa ingat perang di mana dan kapan? Perang Vietnam tahun 75. Mengapa mereka kalah? Sebab Amerika waktu itu menganggap enteng Vietnam. Cuma negara kecil. Maka dia maju sendiri tanpa ngajak sekutunya. Ternyata kalah. Malu mereka. Perang yang berikut tahun 90 itu perang Teluk. Amerika nggak mau sendiri ngajak sekutu. Perang berikut lagi adalah perang Afghanistan, mengejar Taliban. Perang yang berikut lagi perang di Irak, terus ngajak sekutu, nggak berani sendiri. Dengar suami-suami, apapun yang kita buat, tapi tanpa sekutu kita, itu melibatkan istri kita, maka kita akan celaka. Saya akan berikan contoh, beri tanda Malaki 2, nanti kita kembali ke situ. Hakim-Hakim pasal 13, ayat yang ke-8 mulai. Lalu Manoah memohon kepada Yahweh, katanya, ya Yahweh, berilah kiranya abdi Tuhan yang kau utus itu datang pula kepada kami. Nah, ini kata penting, bukan kepadaku, kami, dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Suami, setelah kita menikah, jangan berkata saya. Libatkan teman sekutu. Ini penting. Maka peperangan kita hadapi pasti akan mengalami kemenangan. Pangkat kedua adalah teman seperjanjian. Ini luar biasa. Saudara, di dalam semua kontrak yang kita buat di notaris, selalu melibatkan beberapa pihak sekaligus, minimal 2 pihak. Tapi rata-rata lebih dari 2 pihak. Nah, di dalam semua perjanjian, kalau pihak-pihak yang terlibat itu tidak menyetujui yang satunya, berarti nggak bisa diambil, bukan? Hak itu, ya atau tidak? Sama. Ketika suami istri berkata ya kepada Tuhan dan disahkan oleh hukum negara, maka 2 orang itu terikat perjanjian sampai mati. Jadi 2 orang itu tidak bisa berbuat apa-apa sendiri-sendiri. Nah, suami yang diminta duluan untuk menghormati istrinya, libatkan istri dalam segala hal, karena memang suami yang lebih cepat maju duluan, seringkali nggak mengajak istrinya, ini berbahaya. Maka itu berkat Tuhan seringkali nggak turun dalam pernikahan karena suami melanggar hukum ini. Itu luar biasa, saudara. Jelas sekarang pangkat istri kagum kita. Kembali ke Malaki 2 ayat 15 sekarang ini. Ada apa lagi di situ? Bukankah Tuhan yang esa, Malaki 2:15, menjadikan suami istri, laki perempuan itu dari apa dan dari apa? Dari daging dan dari roh. Dan apakah yang dikehendaki pernikahan itu? Jawabannya apa? Keturunan ilahi. Coba bayangkan, saudara. Keturunan ilahi. Jadi kembali suami ditegur, jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Saudara, pertama kali dapat poin ini saya kagum begini. Tuhan yang kawinkan manusia